Alhamdulillah, malam ini kita masuk bulan Sya'ban. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan memberi sehat, panjang umur, masuk ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Banyak kemuliaan dari bulan Sya'ban ini. Di antaranya adalah di bulan inilah turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah untuk kita bersolawat di bulan Sya'ban. Di antaranya pula pemindahan kiblat yang dahulunya kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, oleh Allah dirubah ke Masjidil Haram, Ka'bah. Itu juga diperintahkannya di bulan Sya'ban yang mulia ini. Karena kiblatnya para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi Bani Israel, adalah Masjidil Aqsa. Dengannya kita mesti mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Sya'ban ini, agar insya Allah kita mendapatkan semua anugerah dan kemuliaan yang Allah akan curahkan di bulan yang hanya khusus Allah berikan kepada kita umat baginda Muhammad, yaitu bulan Ramadan. Dengannya kita berharap agar insya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, semangat beribadah sampai nanti di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa kita orang muslim wajib mengimani para nabi terdahulu. Jumlah nabi itu dalam riwayat 124.000. Persis seperti jumlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga jumlahnya 124.000, 10.000 yang dikubur di mana? Madinah, Baqi'. Di Baqi' ada 10.000, 114.000 kuburannya berpencar ke seluruh alam, ke seluruh dunia. Ada yang di Turki, bahkan ada yang di Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas, macam-macam. Ada yang di Yaman, mereka menyebarkan agama Allah. Tapi 10.000 sahabat Nabi ini di mana? Bagi setinggi-tingginya kedudukan wali Allah, itu enggak bisa menggapai kedudukan seorang sahabat yang paling rendah. Sampai cari sahabat yang paling rendah, yang ketemu cuma 2 detik mungkin sama Rasulullah. Itu yang 2 detik ketemu Nabi ini, yang paling rendah kedudukannya ini gak bisa digapai oleh seorang tabi'in manapun, seorang alim manapun, wali manapun. Kita di Indonesia ini ada wali songo aja, Masya Allah, ziarahnya nggak siang nggak malam 24 jam. Sunan Ampel itu 24 jam. Masih ono corona ya tetap aja ziarah. Masya Allah. Apalagi saya kemarin diundang ke Madura. Saya lihat-lihat, corona ini mendolimi banyak orang. Gara-gara corona kerjaan gak karu-karuan. Gara-gara corona gak wani salaman. Gara-gara corona sembahyang nggak berani berdekatan. Pokoknya kita ini didolimi oleh corona, kecuali di Madura.
Corona didolimi sama orang Madura. Gak direken belas mbek wong Madura iku. Gak ono sing gawe masker, gak waduh wis kayak gak ono corona iku. Ya. Saya tanya, ada corona? Nggak ada corona itu, Beb. Bohong itu, Beb. Ya wis terus wis. Masya Allah. Ya. Kalau corona bisa bicara akan mengatakan ana madlum. Saya terzolimi di Madura ini. Nih. 124.000 nabi. 124.000 nabi, begitu juga sahabat. Ini oleh ulama nggak boleh dipastikan. Karena kalau kita pastikan ada bahayanya. Ya kalau 124.000, kalau lebih berarti kita menafikan, mengingkari sisanya, bahaya. Seorang nabi nggak kita akui nabi kan nggak boleh. Atau sebaliknya, kalau nabi itu nggak sampai 124.000, ada orang yang kita nabikan. Makanya ini hanya perkiraan, bukan qat'i. Pendapat ulama, nabi itu ada 124.000. Adapun rasul jumlahnya 313. Seperti adadu ashabil badr, jumlah sahabat nabi yang ikut perang Badar pertama 313. Nah, di antara rasul yang 313 itu yang wajib untuk kita kenali, yakini, hafalkan nama-namanya ada 25. Itulah yang kita hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, sing di Aqidatul Awam. Itu 25 nabi, diantaranya Nabi kita Muhammad. Kemudian dari beberapa rasul tersebut ada juga di antara mereka itu yang diberi kitab oleh Allah. Kitab suci. Ada yang dibawain kitab suci, ada yang kitab sucinya itu langsung, ada yang suhuf, lembaran-lembaran saja. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, yang wajib kita imani dari kitab-kitab suci tersebut itu ada 4. Ya. Yang pertama Zabur Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu nabi yang diberi mukjizat kuat. Ya. Besi di tekuk Nabi Dawud. Dia diberi oleh Allah kitab suci namanya Zabur. Kemudian setelah itu Nabi Musa diberi kitab suci oleh Allah namanya Taurat. Dan selalunya kitab suci ini oleh sebagian oknum yang mengimaninya itu dirubah-rubah demi kepentingan. Makanya di Quran disebutkan wa yuharrifunahu, mentahrif, merubah-rubah. Dan merubah-rubah ini semua demi kepentingan. Ya, demi kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan harta, jabatan, itu seperti itu. Ya. Maka Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa ini orang Bani Israel. Nabi Musa ini karena keturunannya Ishak, ya, Yakub, masih cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Cuman setelah Nabi Ibrahim tersebut turunlah mereka orang-orang Bani Israel. Masya Allah nih, ini turunannya ini nabi-nabi banyak dari sini. Ishak. Punya anak lagi Ismail. Nah, Ismail ini kakeknya Nabi Muhammad. Ini enggak ada nabi kecuali Nabi Ismail sama Rasulullah Muhammad.
Lah yang dari sini, waduh, banyak nabi dan rasul ini. Karena banyaknya nabi dan rasul, akhirnya mereka menganggap mereka adalah suku termulia di muka bumi ini. Yaitu orang-orang Bani Israel. Memang kita akui mereka pintar-pintar, ya. Dan di mereka itu nabi dan rasul diturunkan oleh Allah. Sudah dari sini semua turunan ini cuma satu, Nabi Ibrahim, ini siapa namanya, Nabi Ismail, nggak ada turunannya yang jadi nabi. Yang ini nabi kabeh, nabi rasul. Akhirnya sombong sama Allah, diuji, dikasih Fir'aun. Fir'aun tuh kayak Nazi loh hadirin. Anda tahu Nazi, Hitler. Sing kumisi di kene tok. Raine lucu, tapi kejeme minta ampun. Ini Hitler ini namanya kalau tidak salah Adolf Hitler. Betul, Adolf. Iya, gak perlu dihafalno, duduk nabi, duduk rasul. Pokoknya Hitler. Nih, Hitler ini belenak delok wong Bani Israel ini. Begitu pula Fir'aun. Wah, Fir'aun ini kalau sudah ada yang namanya Bani Israel diinjak, ditindas, dibunuh, dientekno wis. Jadi Bani Israel itu mestinya ngambil pelajaran. Sudah dari dulu, karena dia merasa orang suku yang paling mulia, kemudian paling hebat dan lain-lain, akhirnya ditindas. Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasannya Fir'aun, ya, di Mesir. Selalunya begitu. Nabi Musa mendapatkan Taurat, kitab sucinya Taurat. Nah, kita ini harus beriman loh sama Taurat. Kalau enggak kita dosa. Ya, berarti kita enggak sempurna iman kita. Kita harus beriman, wajib beriman atas kitab suci Taurat. Tapi mana Tauratnya itu enggak. Karena sudah dirubah-rubah. Sampai dikatakan dalam Al-Quran mereka meyakini Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan, sektenya macam-macam. Kemudian setelah itu diutuslah Nabi Isa di akhir zaman. Jadi sekitar 500 tahun sebelum Nabi diutus. 500 tahun sebelum Nabi diutus. Makanya kalau tidak salah Rasulullah itu di bulan Masehi, bulan Masih itu Isa al-Masih. Itu lahirnya 500 berapa? 17 ya. 517 Masehi, berarti 500 tahun 5 abad. Ya. Nabi Isa itu diutus oleh Allah. Di zamannya Nabi Musa, orang-orang tergila-gila dengan sihir. Makanya Nabi Musa dikasih tongkat dengan kehebatan yang nggak ada duanya. Bisa jadi ular, bisa belah lautan, laut dibelah. Bayang no. Ya, itu karena orang-orangnya tergila-gila dengan, jadi mukjizat itu tergantung situasi dan kondisi zaman. Nabi Isa tergila-gila zamannya, kaumnya tergila-gila dengan kedokteran. Orang pinter-pinteran menemukan obat ini, menemukan obat itu. Ya. Sampai Nabi Isa diberi oleh Allah mukjizat menyembuhkan orang yang sakit, orang buta dipegang sembuh, wong budek dicekel langsung sehat, kerungu, penyakit dipegang sembuh semua hadirin. Bahkan orang mati disentuh hidup lagi atas izin Allah semua. Sudah sak pinter-pinternya dokter
Dokter sepinter-pinternya ndak mungkin ada yang bisa menghidupkan orang mati, ndak ada sampai detik ini. Sak pinter-pintere dokter kan sing iso. Mengenai corona kelepek-kelepek uripno mati maneh. Ya. Nah, Nabi Isa diberi oleh Allah namanya Injil. Injil wajib kita imani. Kalau ada yang bilang Injil nggak wajib diimani, dosa dia. Dia tidak mukmin. Orang beriman harus antuk minubillah wa malaikatihi wa kutubihi. 4 ini. Injil harus diimani. Ini rukunnya iman. Kalau tidak mempercayai tidak mukmin. Injil tadi itu. Lah Nabi Isa ini hebat. Akhirnya yang nggak senang sama Nabi Isa, pengikut Nabi terdahulu yang sudah berubah-ubah, yang pengikut Taurat tapi Tauratnya harus dirubah-rubah. Ini selalu ada. Jadi pengikut Nabi yang sebelumnya tapi yang tidak lagi orisinil. Makanya didatangkan Nabi lagi untuk membersihkan, benerin. Ya, benerin keyakinan yang sudah mulai ngaco. Kecuali sedikit di antara mereka yang beriman dengan agama asli, tapi yang banyaknya sudah nggak beriman. Datanglah Nabi Isa dengan Injilnya. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu Injil yang asli. Lagi-lagi setelah beberapa tahun kemudian kepentingan-kepentingan datang lagi dari para ruhban. Ruhban itu pendeta-pendeta, uskup yang merubah-rubah kitab yang asli demi kepentingan. Selalu seperti itu. Makanya mukjizatnya Nabi Muhammad adalah apa? Al-Quran yang tidak akan pernah berubah. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu hafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang akan menurunkan, kami yang menurunkan dzikra. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang akan menjaganya. Dijaga sama Allah Al-Quran, nggak mungkin ada tahrif. Kalaupun ada beda-beda baca, tapi nggak ada perbedaan dalam isinya. Kiroahnya, baca itu kiroah, ada sab'a kiroah. Ada yang wadduha dibaca wadduhe. Ada yang hammalatal hatab, ada yang hammalatul hatab. Cuman perbedaan-perbedaan di situ. Tapi perbedaan di hukum tidak. Kemudian kembali ke Nabi Isa. Di Nabi Isa, di zamannya Nabi Isa itu ada yang kurang yakin sama Nabi Isa. Orang Bani Israel ini. Orang Bani Israel itu kritis-kritis gitu loh. Disuruh nyembelih aja di Quran diceritakan. Kayak kita kan erek beleo sapi, wes beleh wes, tutup mending beleh. Kalau zamannya Bani Israel takon, sapi ini umur piro? Terus sing apa? Warnane apa? Lanang apa wedok? Tuwakon terus kebanyakan tanya. Itu sudah sifatnya orang Bani Israel, kritis. Ya. Tapi kritisnya kadang-kadang juga ngawur. Apa ngawurnya? Kathratu masailihim, kata Rasulullah, banyak tanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka berani menentang nabinya, bahkan wayaktuluna nabi anbiya'ahum. Mereka sampai berani membunuh nabi-nabi. Bani Israel ini banyak di antara mereka yang bunuh nabinya sendiri. Di Quran diceritakan. Lah Nabi Isa itu termasuk yang mau dibunuh. Nah, Nabi Isa ini menunjukkan kehebatannya ketika diminta orang-orang untuk menghidupkan seorang yang matinya 50.000 tahun yang lalu. Kan Nabi Isa biasanya kalau ngidupin orang kan yang umurnya mati seminggu diuripno, mati sedino diuripno. Ini sekarang diminta untuk menghidupkan yang di dalam kuburan yang sudah jadi tulang belulang, sudah habis 50.000 tahun yang lalu. Anaknya Nabi Nuh namanya Sam. Kalau kau memang nabi, aku tahu di mana kuburan anak Nabi Nuh yang namanya Sam. Bangunkan dia. Ya. Suruh bangunkan.
Karena memang izinnya Allah, sholat di sebelah kuburannya bangun, dipanggil, Sam. Ya apa? Jarene Sam, oi. Arema re Sam. Bangun. Sudah apa lagi? Enggak diimani gimana lagi ini Nabi Isa ini? Orang 50.000 tahun yang lalu mati itu sudah habis, dihidupkan kembali. Ini kehebatannya Nabi Isa. Nah, punya Injil. Tapi lagi-lagi hadirin, Injil ini dirubah-rubah. Ada yang catatan kaki masuk ke catatan kaki itu masuk ke kitab suci, dirubah dengan bahasa, diterjemahkan macam-macam bahasa. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa apapun, mau ke Spanyol, bahasa Spanyol, semua ada bahasa. Dan ini sulit. Sekarang nyari Ibrani atau bahasa Ibrani aslinya kesulitan. Karena apa? Karena sudah dirubah bahasa segitu banyaknya. Nah, perubahan demi perubahan hingga akhirnya ada Protestan, yaitu yang memprotes kebijakan daripada pendeta-pendeta yang telah memberikan fatwa macam-macam, yang dulu nggak boleh cerai, sekarang boleh cerai, macam-macam. Jadi ada kemelut. Bahkan akhirnya pemuka-pemuka agama ini ada di balik satu kerajaan, pemberi fatwa dan mustasyar, yang akhirnya ketika mereka sudah, Nabi Isa itu jadi Tuhan di dalam Kristen itu 200 tahun setelah sepeninggalnya Nabi Isa, semenjak hilangnya Nabi Isa, itu belum ada yang meyakini. Setelah 200 tahun dulu baru diangkat. Jadi yang ngangkat Nabi Isa jadi Tuhan itu gereja. Ya, saya dengar ini dari ceramahnya seorang perempuan yang bekas pendeta itu, Irene Handoko. Saya pernah baca pernah mendengarkan ceramah dia tentang kristologi. Dia mengatakan herannya semua mengakui bahwa Nabi Isa ini dikultuskan menjadi seorang anak Tuhan itu justru nggak langsung, tapi 200 tahun sepeninggal. Istilahnya setelah diangkatnya Nabi Isa itu baru. Nah, setelah sekitar 200 tahun itu diangkat. Ketika diangkat, ada sekelompok pemuda yang tidak mau. Ada sekelompok pemuda yang tidak meyakini itu. Dia meyakini adalah Isa bukan anak Tuhan. Isa itu nabi, rasul yang diutus oleh Allah. Sebagaimana nabi-nabi yang lain yang diutus, sebagaimana rasul-rasul lain yang diutus. Kemudian mereka punya keyakinan Trinitas, ya, 3 itu 1A. Jibril kalau nggak salah, sama Allah, dan kemudian Nabi Isa. 3 ini 1, 3 in 1. Ya, Trinitas meyakini seperti itu. Ini keyakinan ini membuat pemuda-pemuda ini nggak kuat. Tapi lagi-lagi pemuka agama ini sudah sepakat. Pemuka-pemuka agama ini sudah sepakat dan dia menguasai kerajaan. Kerajaan ini apa katanya pendeta-pendeta ini. Akhirnya ketika menentang oleh Dewan Pemuka Agama, Dewan Gereja, diperintahkan untuk ini bahaya ini. Orang anak-anak muda ini bahaya ini. Ini mau menyebarkan aliran sesat, nggak meyakini Isa sebagai Tuhan. Bunuh mereka, dikejarlah pemuda ini. Ya. Jumlahnya berapa? Ada berapa? 6 kalau nggak salah. Yang 7 nanti itu yang punya anjing itu. Ya. Para pemuda tadi ini dikejar-kejar, mereka itu Ashabul Kahfi namanya. Dan sebagian mereka ini ada orang dalam, istilahnya jenderal bintang 2, jenderal bintang 1, ono sing kopral,
Tapi mereka ini orang dalam yang mereka nggak ridho dengan keyakinan Tuhannya Isa ini, ketuhanan Isa ini. Akhirnya mereka mau dibunuh, mereka sepakat lari. Larilah mereka ini. Sampai ke satu gunung, di gunung itu ada apa? Gua. Di gua tersebut para pemuda ini tadi dianterin sama orang ke penggembala yang setiap penggembala bawa anjing. Ya, dimasukkanlah mereka itu, disembunyikannya ada gua aman. Masuk ke gua. Lega wis. Anjing ini ikut masuk gua. Karena capek dikejar-kejar sama mau dibunuh sudah sama tentaranya kerajaan tadi ini, akhirnya capek. Ayo kita tidur dulu sebentar. Kita tidur sebentar, nanti setelah kita tidur bangun, nanti kita atur strategi lagi sudah. Oke. Tidur. Anjing-anjingnya ini ikut tidur. Tidur 1-2 jam. 1-2 jam bangun. Setelah bangun, ya, ayo kita lapar. Satu di antara kita beli makan balik lagi, kita aman, sudah nggak ada yang ngejar, turun. Begitu mau belanja, ngasihkan duit, kaget loh, sampai niki sapa? Loh kenapa? Kayak sampean nang gini plaza, Batu Plaza, bayar nggih duit Mojopahit. Kon niki edan ah. Sapa kon iki? Iki duit zaman Mojopahit iki. Iya, kita kalau ke zaman Mojopahit berapa tahun? Berapa tahun dari sekarang ke zaman Mojopahit itu berapa tahun? Ada 300 tahun? Lebih ya? Sriwijaya? Ya pokoknya zaman Mojopahit, Sriwijaya, duit itu sih kotaan atau apa. Kaget orang-orang ini. Kamu ini siapa? Ini uang zaman apa ini? Loh, dia enggak tahu. Enggak taunya orang-orang ini tidur 309 wasdadu tis'ah, 309 tahun. Wenak lo turu 300 tahun ini. Tolong jame wenak apa meneh 300 tahun tadi. Tak taunya mereka kembali ditunjukkan bahwa sekarang ini tahun sekian, berarti kita ini tidur 309 tahun. Ketika mereka itu keluar, disanjunglah. Tapi akhirnya mereka minta sama Allah untuk mati. Takut dibawa fitnah, takut ini semuanya. Dan akhirnya menjadi pembenaran bahwa mereka ini lari karena mereka 300 tahun yang lalu mau menjadikan Isa sebagai Tuhan. Nah ini berarti masih orisinil yang dibawa oleh mereka itu masih ada. Tapi akhirnya Injil ini macam-macam, ada Injil Barnabas, ada Injil ini, Injil itu, macam-macam hadirin. Versinya aja sudah beda-beda. Sampailah akhirnya ketika sudah dibuat seperti itu, datanglah Nabi terakhir, penutup akhir zaman, namanya Nabi Muhammad, diberi oleh Allah mukjizat. Ini lebih pas lagi nih. Apa pasnya? Karena penduduknya pencinta syair dan sastra, diberi Al-Quran dengan bahasa syair dan sastra yang tidak terkalahkan. Itulah Al-Quran yang dijamin akan terus orisinil sampai hari kiamat. Ya, dari semua kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, walaupun kita nggak boleh lagi mengimani Injil, nggak boleh kita mengimani Injil karena di Quran aja sudah disebutkan, sudah ditahrif. Kita nggak boleh mengimani Zabur, nggak boleh mengimani Taurat, nggak boleh. Yang kita imani hanya Al-Quran karena jamin orisinil. Tapi ada kalimat dan kata-kata di setiap kitab suci itu yang mungkin masih benar. Karenanya lah sebagian ahli hikmah mengutip dari Zabur, mengutip dari Injil kata-kata hikmah yang baik yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita.
Jadi istilahnya berapa juz itu nggak semuanya palsu. Mungkin dia ada kalimat nasihat-nasihat yang masih orisinil, yang nggak terubah. Di antaranya, wa minat Taurat man radhiya bima atallahu ta'ala istarah fid dunya wal akhirah. Dalam kitab Taurat, Taurat itu Nabi Musa, itu ada ayat yang berbunyi barang siapa yang artinya bukan ini ayatnya karena bahasanya sudah beda. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan, dia akan hidup nikmat di dunia dan akhirat. Ini mengajarkan kita punya sifat qanaah. Wong nek neriman niku uripe enak, gak ndek donya tok sampai ndek akhirat. Karena rezeki itu mau diapa-apakan ya sudah segitu itu nasibnya kita, segitu itulah jatah kita. Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim halak hasilun ladaik. Yang milik orang enggak akan sampai ke kita, yang milik kita juga enggak akan pernah nyampe ke orang lain. Wa idza lam ta'rif unwana rizqak fa'lam inna rizqaka ya'lamu unwanak. Kalau sampean enggak tahu alamat rezeki sampean, enggak usah khawatir, rezeki yang tahu alamat sampean pasti nyampe. Makanya nggak usah bingung, nggak usah stres, nggak usah gundah mikiri rezeki karena sudah ada yang ngatur. Ya. Barang siapa yang rela dengan pembagiannya Allah ini, hidupnya akan nikmat, hidupnya akan tentram di dunia sampai di akhirat. Ya. Jadi jangan sampai kita dibuat stres urusan duit. Rizki itu apa yang kita nikmati, yang kita pakai itu namanya rizki. Sampean punya uang di bank berapa? 1 miliar. Itu belum tentu rizki sampean. Bisa jadi rizki anak sampean, durung bulan mate, jadi rizki warisan, rizkinya anak sampean. Anda punya uang di bank 1 miliar, yang Anda ambil, yang Anda buat makan, Anda buat beli baju, itu rezeki Anda. Yang tidak, belum tentu rezeki sampean itu. Rezeki itu yang Anda manfaatkan. Sampean tuku sego goreng kebul-kebul be panas ngono. Wis di ngarep itu dipangan sik panas. Sik panas, tak enteni sik ngerokok setengah batang. Sik rokokan setengah batang dicupuk mbek wong dipangan. Duh, mbok pangan ya, bukan rezekimu. Loh aku sing tuku kok, ya Anda cuma beli, tapi rezekinya dia yang makan. Wa rizqu manafa walau muharrama, mau halal mau haram itu namanya rezeki. Ada pendapat sebagian orang yang mengatakan gini hadirin, rezeki itu yang halal, yang haram. Jadi rezeki yang halal dari Allah, yang haram dari setan. Saya dengar ini waktu Ramadan sahur. Ada penceramah yang bilang gitu. Rizki itu yang halal dari Allah, yang haram dari setan. Saya dengar, alhamdulillah kupingku sehat. Itu keyakinannya Mu'tazilah. Kira-kira betul nggak kalau ada rizki yang halal dari Allah, yang haram dari setan itu kira-kira betul nggak? Kalau enggak betul, waduh berarti makanan haram ini Allah yang ngasih, berarti Allah ngasih barang haram. Bukan gitu. Rizki itu yang halal, yang haram yang ngasih Allah. Kalau sampean bilang rizki itu dari Allah yang halal, yang haram dari setan, berarti pemberi rizki itu ada 2. Razik itu 2. Berarti selain Allah bisa memberi rizki. Siapa? Setan itu mau. Lah hebat lah setan itu ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki cuma Allah. Ar-Razik wallah. Lah kalau haram rizki, sampean saya kasih tahu ya, jatahmu rezeki hari ini 1 juta, itu Allah yang nentukan. Halal haramnya sampean yang nentukan. Kalau sampean cari dengan halal, rezeki itu jadi halal. Kalau sampean yang 1 juta itu carinya dengan haram jadi haram, tapi jatah 1 juta itu ada. Bingung sampean? Saya kasih contoh. Gini.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya kuda. Kuda ini mau diikat supaya dia nggak lari, tapi nggak ada tempat untuk mengikat, dia mau rumahnya orang. Akhirnya ada Arabi ini orang gunung, orang dari desa, wong desa ngono lho. Orang desa yang turun ke Madinah, dia itu lagi lewat, katanya Sayyidina Ali, mas, titip jaranku, titip kudaku sebentar, saya mau ke rumahnya orang ini, nanti setelah dari sini, saya balik, sebentar aja 5 menit Oh ya wis, dipegangkan kuda itu. Orang ini masuk, Sayyidina Ali masuk, ketemu sama orang, setelah ketemu sama orang tersebut, keluar, Masya Allah, Badui ini hilang, jarane hilang. Ya, dicari nggak ada, loh kemana nggak ada. Akhirnya Sayyidina Ali cari ke gurun pasir, ketemu kudanya, tapi sayangnya pelananya sudah nggak ada. Mungkin sama Badui itu diambil. Sayyidina Ali berpikir pasti dibawa ke pasar, dijual. Ya. Nek umpamane iku duduk Sayyidina Ali, nek umpamane iku aku, sepeda motorku dijupuk helme atau dijupuk opone, mesti aku nang comboran hadirin. Ya. Jadi Sayyidina Ali nang pasar, zaman biyen di pasar, zaman saiki di comboran, didol di comboran mbek malingi. Kemudian dijual ke pasar itu sama yang mencuri. Dan betul ketemu di pasar pelananya Sayyidina Ali. Nah iki wekku didol gini. Nah, Sayyidina Ali itu tadi ingin berterima kasih kepada orang Badui itu karena menjagakan kudanya, maka dalam hatinya terbesit, aku nek metu kalau ketemu dengan Badui ini akan saya kasih uang 4 dinar karena dia sudah menjagakan kudaku. 4 dinar. 4 dinar itu 400.000 hadirin. Enggak sedikit, mahal itu. Akhirnya ketika Sayyidina Ali itu lihat ada, bilang ke penjual di pasar, mas siapa yang jual ini? Ada orang Arab Badui dari gunung itu jual, saya beli akhirnya, saya jual lagi. Dia jual berapa ke kamu? 4 dinar. Guyu Sayyidina Ali, ya Allah. Nek kon lak gak, langsung mesu nganjuk. Ngamuk wis. Kebun binatang metu kabeh wis. Sayyidina Ali ketawa hadirin. Loh, orangnya bingung. Loh, kenapa kamu ketawa? Ini pelana punya saya. Loh, lah kok guyu? Saya ketawa cuman karena ini orang enggak sabar. Berarti memang orang ini rezekinya hari ini tuh 4 dinar. Sayangnya dia enggak sabar. Dia jual dengan mencuri dapat 4 dinar. Kalau dia enggak jual, dia dapat dari saya karena saya sudah niat ngasih 4 dinar. Berarti saya yakin rezekinya orang ini 4 dinar. Nek sabar oleh sing halal, berhubung enggak sabar oleh sing haram. Paham ya sekarang? Jadi rezekinya 4 dinar dari Allah. Cuman karena dia enggak sabar, akhirnya 4 dinar haram. Nek dia sabar 4 dinar halal. Itulah rezeki. Makanya kita jangan terlalu pusing, stres mikirin rezeki. Istarihu, tenang aja. Kita jemput rezekinya Allah, kita berupaya dengan cara yang halal dan sisanya pasrah sama Allah. Yang ridho, yang rela dengan pemberian Allah, dia akan tenang hidupnya di dunia dan akhirat. Yang kedua di Injil Nabi Isa. Di Injil itu ada yang makna kalimatnya, man hadamas syahwat azza fid dunya wal akhirah. Nabi Isa itu pernah menyampaikan firman Allah dalam Injil, barang siapa yang menghancurkan egonya, keinginannya yang berlebihan, hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Yang buat kita hina ini karena kita nuruti nafsu. Jadi kita ini bukan hamba Allah, hambanya nafsu. Nafsu pengen A ke A, nafsu pengen B ya B. Pokoknya uripe iku diedan-edan mbek nafsu.
egonya, nafsunya, ini semua. Makanya itu katanya Nabi Isa dalam Injil, barang siapa yang bisa mengkontrol hawa nafsunya, egonya, dia akan menjadi orang yang mulia dunia dan sampai di akhirat. Orang marah ini kan nafsu semua. Orang yang gampang emosi ini nafsu. Kecuali kalau marah karena Allah. Yang ketiga Zabur. Di Zabur Nabi Daud ada maknanya, ada makna kalimatnya yang mengatakan man tafarrada 'anin nas naja fid dunya wal akhirah. Ojo sering-sering kumpul menungso. Uzlah itu lebih baik. Kalau orang tidak terlalu banyak kumpul manusia, dia akan selamat dunia akhirat. Kumpul ini, kalau perkumpulannya orang-orang soleh enak, tapi kalau sudah kumpulannya orang nggak baik, naudzubillah, menggeret kita kepada kemaksiatan sana dan kemari, merusak hati kita, buat hancur pikiran kita. Makanya hati-hati. Kita tafarroda anin nas badannya, tapi hati kita tetap sama orang kalau pakai HP ini. Ini sebab umur gak dawa ya iki. Apa meneh beritane hoax kabeh. Dapat berita gini, dapat berita gitu, dapat gitu. Ini kalau dibuat baik jadi baik, buat ngaji jadi baik, buat ini. Tapi kalau dibuat fitnah, dibuat nyaci maki orang, buat ini ya bisa. Wong perang di Mesir gara-gara ini, perang di Libya gara-gara ini. Anda tahu perang di mana itu yang pertama kali itu, yang presidennya namanya Ali Zainal Abidin, Tunisia, gara-gara handphone. Ada orang bunuh diri, membakar dirinya ketika demo, terus disebarkan lewat Facebook, ngamuk rakyatnya di demo, sudah hancur negara nih sampai saiki. Gara-gara ini. Makanya dulu kan zamannya Pak Harto kan TV mek siji ku tok kan. Mati urip BWC TVRI ya. Supaya orang pikirannya enggak kemana-mana, fokus ke satu. Kita sekarang diberi macam-macam, apalagi ditambahin, waduh sembuh. Nah ini, makanya katanya Nabi Daud dalam Zaburnya itu, man tafarrada anin nas, jangan terlalu sering kumpul orang itu. Afdolnya itu kita uzlah sama Allah ya seperlunya dengan manusia. Kerja mulai Yesus sampai bengi ketemu anak bojo sedilu nang pos kamling dominoan sampai subuh. Wis repot ngene ya. Atau handphone tok, lihat kabar tok, Instagram apa maneh iku, Facebook terus gak mandek. Ini ndak tafarrud anin nas, dia sama orang. Hidupnya nggak nyaman, nggak selamat. Terakhir Furqan. Makna daripada Al-Qur'an, man hafidhal lisan salimah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang pintar menjaga selamat dunia akhirat. Kata Rasulullah, man yadman lima baina lihyai. Barang siapa yang menjamin bisa menjaga antara dua rambut tulisan dan antara mabaina fakhdai, antara dua paha kemaluan, adman lahu bil jannah, tak jamin mlebu surga. Kalau kita bisa jaga ini dan ini, masuk surga. Itu masalah kita di lisan dan ini. Ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang kalau mau selamat dunia akhirat. Wa mayalfit, apa yang keluar terlafatkan min qaulin, daripada perkataan illa walaihi raqib, ada yang jaga, ada yang ngomong, ada yang nulis semuanya. Kebaikan ditulis ke sini, keburukan di sini. Iki wis ndegek iki rene. Untung tulisan niku enggak ada bebannya. Lha ono bebane kita semuanya mlakune miring rene kabeh lho rek. Bendina dosa tok. Nggih. Maka itu
jaga lisan, insya Allah selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.